Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk materi pertama? Karena setelah ini kita akan masuk ke materi bab 2. Oke, kalau tidak ada, saya ingin tahu nih sejauh mana untuk materi bab 1 pemahamannya. Bab 1 kita mempelajari tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ada yang bisa menjelaskan salah satu contoh kasus pelanggaran hak apa? Mengambil dana bansos. Nah, ada yang bisa menjelaskan atau mungkin menyebutkan salah satu contoh kasus pelanggaran hak? Anak kecil harus bekerja. Anak kecil harus bekerja. Kenapa itu merupakan pelanggaran hak, Sarif? Haknya anak kecil sekolah. Hak apa yang dilanggar di sana? Untuk mendapatkan pendidikan. Oke. Jadi itu tadi salah satu contoh yang disampaikan oleh Sarif ya. Ketika seorang ada pekerja anak di mana dia harusnya sekolah tapi dia bekerja. Berarti di sana ada pelanggaran hak. Hak apa? Hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan pelanggaran hak itu apa? Mana ada yang mau menyampaikan? Bisa kita simpulkan apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak dari contoh yang tadi disampaikan oleh Sarif. Ada yang bisa menyimpulkan pelanggaran hak itu apa? Ketika seseorang seharusnya mendapatkan sesuatu tapi tidak diberikan. Oke, jadi terima kasih Cynthia. Ya, jadi ketika hak itu kan sesuatu yang harusnya didapatkan ya. Jadi seperti yang tadi Cynthia sampaikan, ya, yang seharusnya didapatkan itu sesuatu itu tidak diberikan atau tidak didapatkan, itu pelanggaran hak. Nah, selanjutnya untuk pengingkaran kewajiban, ada yang bisa memberikan contoh pengingkaran kewajiban seperti apa? Bayar pajak. Gimana bisa diulang? Nggak bayar pajak. Bayar pajak. Oke. Kenapa itu pengingkaran kewajiban? Penjelasannya gimana? Karena kewajiban setiap warga negara bayar pajak. Ya, karena kewajiban setiap warga negara adalah membayar pajak. Ketika orang itu tidak membayar pajak, dianggap sebagai pengingkaran kewajiban. Nah, dari cerita atau kasus tersebut, ada yang bisa menyimpulkan pengingkaran kewajiban itu apa? Yang kewajibannya suatu. Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau tadi kan pelanggaran hak seperti itu. Nah, sekarang kalau pengingkaran kewajiban, gimana? Tadi ada yang mau menyampaikan sepertinya. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu kewajiban, sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau pengingkaran kewajiban berarti yang harus dilaksanakan gimana, Nadila? Dia sudah mendapatkan haknya tapi tidak mau, apa sih namanya? Ada yang mau menambahkan? Pengingkaran kewajiban itu dia sudah mendapatkan. Kewajiban kan sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Kalau pengingkaran kewajiban jadinya Tidak melaksanakan kewajiban.
Oke, tepat sekali ya. Jadi pengingkaran kewajiban itu tidak melakukan kewajiban, tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Seperti tadi contohnya, warga negara harus atau wajib bayar pajak, tapi ketika dia tidak membayar pajak itu disebut pengingkaran kewajiban. Jadi untuk konsep pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita akan masuk di bab kedua ya. Sudah muncul? Oke, di bab kedua kita akan bahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi pada pertemuan terakhir dengan KPL kemarin kalian sudah diberikan materi pengantarnya ya, tapi di sini saya akan mereview sedikit lagi untuk memastikan aja. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Kita memahami pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kenapa harus ada perlindungan dan penegakan hukum? Seperti itu. Nah, mungkin ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Nah, ada yang masih ingat? Sepertinya kan pada pertemuan terakhir sudah dijelaskan ya, perlindungan hukum itu seperti ini, penegakan hukum itu apa. Nah, ada yang masih ingat perlindungan hukum itu apa? Perlindungan yang didasarkan oleh suatu hukum, enggak sih? Perlindungan Ini di pertemuan terakhir kan sudah disampaikan ya. Gimana? Ada yang mau menyampaikan? perlindungan warga negara. Ya, Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara. Perlindungan kepada warga negara. Mungkin bisa dibuka lagi materi pertemuan terakhir. Oke, silakan. Perlindungan hukum itu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga negaranya dan hak-hak warga negara. Iya, jadi itu tadi ya tentang perlindungan hukum. Seperti yang disampaikan oleh Cynthia, di perlindungan hukum itu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar. Pada bab 1 kalian mempelajari tentang kasus pelanggaran hak dan itu masih terjadi di sekitar kita ya. Nah, agar hak-hak yang harusnya diterima oleh warga negara itu tidak ada yang melanggar, harus ada yang melindungi. Begitu. Jadi itu kaitannya dengan bab yang pertama. Kalian ditunjuknya nih kasus-kasus pelanggaran hak, ya kan? Masih ada banyak kasus, masih ada banyak pelanggaran hak. Nah, salah satu upaya untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran hak warga negara, ya salah satunya dengan adanya perlindungan hukum. Jadi tujuannya di sini utamanya untuk melindungi hak-hak warga negara. Jadi itu sebenarnya tujuan dari hukum atau peraturan atau tata tertib. Ya kan? Semua aturan, semua hukum itu dibuat sebenarnya untuk melindungi hak dan kepentingan kita.
Jadi bukan untuk memberatkan atau menambah beban. Nah, di sini ada unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, ya, ini berasal dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang atau memiliki kekuasaan atau kewenangan secara resmi. Adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negara, jelas ya, karena tadi disampaikan, karena bertujuan untuk memberikan perlindungan hak warga negara. Yang terakhir adanya sanksi. Jadi ini terkait dengan ciri dari hukum. Salah satu ciri hukum itu harus ada sanksi. Jika sanksi bagi yang melanggar. Karena kalau hanya ada aturan saja, terus tidak ada sanksinya, orang akan berpikir, ya nggak apa-apa lah, kan nggak ada sanksinya, seperti itu. Nah, contoh dari perlindungan hukum adanya aturan dan sanksi. Jadi aturan dan sanksi itu merupakan satu paket, satu kesatuan. Sampai di sini untuk konsep perlindungan hukum, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita akan beralih ke konsep penegakan hukum. Nah, ada yang masih ingat konsep penegakan hukum atau apa yang dimaksud dengan penegakan hukum? Mana ada yang mau menyampaikan? Saya mau, Miss. Oke, silakan Tasya ya. Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum di berbagai macam bidang kehidupan. Oke, sudah? Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan atau mungkin punya pendapat lain? Ya, tadi sudah sampaikan perlindungan hukum itu adalah aturannya ya, tadi contohnya aturannya. Nah, biar aturannya ini bisa berjalan, ya, biar aturan ini bisa berjalan, atau aturan ini benar-benar bisa diterapkan atau diberlakukan, itu harus ada penegakan hukum. Ya, jadi tadi disampaikan penegakan hukum upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum tadi. Karena gini, kalau sudah ada aturan, cuma aturan aja, tapi tidak bisa dijalankan atau tidak dilaksanakan, ya buat apa gitu kan. Tetap aja nanti hak-hak warga negara tidak akan terlindungi. Nah, makanya dibuat penegakan hukum. Harus ada penegakan hukum. Nah, kalau tadi contoh dari perlindungan hukum itu adalah hukum dan aturan dan sanksinya ya. Kalau untuk penegakan hukum, contohnya adalah adanya aparat penegak hukum. Ya, terus ada petugas yang menegakkan atau menjalankan atau memastikan kalau hukum itu bisa berjalan dengan baik. Nah, nggak hanya di negara, di sekolah juga ada. Kalau perlindungan hukum, kalau di sekolah apa? Kalian menyebutnya apa? Contoh perlindungan hukumnya kalau di sekolah. Tertib. Dapat poin. Gimana? Bisa diulang? Sarif? Aturan dapat poin itu. Iya, jadi ada aturannya, terus sanksinya dapat poin itu tadi. Nah, ini yang disebut dengan perlindungan hukumnya. Nah, untuk penegakan hukumnya, contohnya apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang mau menyatakan? Kalau perlindungan hukumnya adalah tata tertibnya ya, aturannya dan poinnya untuk pelanggaran. Nah, untuk contoh penegakan hukumnya, kalau di sekolah apa? Pakai itu disiplin ini nggak sih? Cinta disiplin. Ya,
tim tatipnya atau petugas tatipnya ya. Jadi ini yang bertugas sebagai penegakan hukum. Mereka yang bertugas untuk memastikan agar aturan tersebut bisa berjalan atau terlaksana. Oke. Tadi saya sampaikan juga di awal, aturan atau hukum itu sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak kita atau hak-hak warga negara. Sama, tata tertib di sekolah juga sama, itu digunakan atau dibuat sebenarnya untuk melindungi hak-hak kalian, bukan untuk menambah beban kalian. Ada yang bisa menjelaskan dengan contoh misalnya aturan seperti apa dan kenapa itu bisa melindungi hak kalian? Yang bisa menjelaskan dengan memberikan contoh. Ya, cara berpakaian maksudnya bisa nggak tampon loh. Atau mungkin ada salah satu yang mau menyebutkan aturannya atau tata tertibnya seperti apa. Nanti saya jelaskan kenapa itu bisa melindungi hak kalian. Biar kalian paham, sebenarnya aturan itu tidak untuk membebani. Oke. Oh, Kita main logika di sini. Ada yang bisa menyebutkan salah satu tata tertib di sekolah kita apa? Tahu aku. Saya, Miss, Apa Ya, itu apa? penasaran apa? tidak boleh merusak fasilitas Ah, iya. sekolah. Jadi nanti kita berhak untuk merasakan fasilitas sekolah, Miss. Iya, jadi kalian tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Nah, kenapa itu dianggap melindungi hak kalian ya? Karena kalian semua memiliki hak untuk memanfaatkan, memakai fasilitas sekolah. Kalau fasilitas sekolahnya rusak kan nggak bisa kalian pakai. Ya kan? Nah, itu salah satu contoh. Ada lagi yang bisa memberikan penjelasan lain. Ada? Atau mungkin masih mempertanyakan, kalau aturan ini terus menjaga atau melindungi haknya seperti apa? Mungkin ada yang mau menanyakan seperti itu. Mungkin anjir tanya yang masalah apa? Tanya kek siapa kek mas aku. Ya, mungkin kalian mau mempertanyakan. Karena saya mau menyampaikan secara jujur ya, konsep awal tata tertib di SMA PSS ketika pertama kali SMA PSS berdiri, itu dulu saya yang membuatnya. Jadi mungkin saya akan bisa membantu kalian memberikan pemahaman gitu. Biangker. Oke. Ya Allah. Ada lagi yang mau ngasih contoh? Tadi sudah ada satu contoh dari Tasya ya. Oke, ada lagi? Aduh, Miss, rambut, Miss. Aturannya gimana? Tidak boleh panjang-panjang. Oke. Raja bisa menjelaskan kenapa seperti itu. Karena untuk kesetaraan derajat, Miss. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Oh bisa. Apa ya? Mungkin dalam pembelajaran. Kalau panjang nggak bisa lihat. Kalau panjang nggak bisa lihat, ya diikat lah, kan bisa lihat gitu. Gimana? Kan mesti ada yang alasannya gitu kan? Kan diikat lah, dirapikan, kan bisa lihat. Oke, ada yang lain? Kalau panjang gurunya nggak suka. That's a personal opinion, I guess. Itu faktor subjektivitas ya, suka nggak suka. Mungkin ada yang tipikal suka rambut panjang kan? Setiap orang beda. Jadi gini sebenarnya terkait penampilan entah itu rambut, entah itu seragam, cara berpakaian dan sebagainya. Sekarang bisa nggak kalian bayangkan? Misalnya itu semua nggak diatur ya, cara kalian berpenampilan, cara kalian misalnya berpakaian atau berpenampilan. Bisa kalian bayangkan misalnya akhirnya Sarif rambutnya gondrong terus ke sekolah pakainya pakai apa ya, kaos singlet gitu ya. Kira-kira yang lainnya bisa fokus belajar nggak? Ini simpel aja gitu. Ada teman kayak gitu ya masuk kelas ceng. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran seperti apa? Kira-kira mengganggu nggak dalam proses pembelajaran? Kita nggak mikirkan si anak itu ya, kita secara umum aja orang lain. Karena ini terkait dengan hak orang lain kan, bukan hak kalian. Gitu. Jadi ketika ada yang
berpenampilan seperti itu, otomatis kan sebenarnya merasa ini kok kayak gini ya penampilannya, seperti itu kan. Otomatis kan mengganggu konsentrasi yang lain untuk belajar kan. Itu sudah mengganggu. Ya. Itu pertama, kedua juga diajarkan kalian untuk disiplin. Untuk disiplin. Kenapa? Kalian nanti istilahnya sekolah, terus masuk dunia kerja misalnya. Nah, dalam dunia kerja kan juga ada aturan ya, beberapa tempat kerja kan juga ada aturan ya, terkait cara berpakaian, cara penampilan. Nah, itu untuk mengarah ke sana. Ya, sebenarnya untuk membiasakan kalian seperti itu. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau disampaikan? Miss, Ya. kalau nganu Miss, apa pengumpulan MUK itu sebagai penebusan dosa, Miss? Kenapa? Ya kan poinnya banyak kan, Miss, kan nggak boleh sampai 100. Terus habis itu ada remisi. Nah, itu sebagai penebusan dosa atau sebagai apa, Miss? Atau sebenarnya hakikatnya manusia itu memang mempunyai dosa, makanya ada hal seperti itu, Miss? Ya, memang pada hakikatnya manusia itu penuh dosa. Jadi itu sebenarnya terkait dengan sanksi. Tadi kan sudah disampaikan di awal ya, aturan dan sanksi itu jadi satu paket kan. Ketika kamu melakukan pelanggaran, dapat poin. Ketika poinmu sekian, kamu harus melakukan ini, melakukan ini. Ini adalah sanksi gitu loh. Kalau kamu hanya melakukan sedikit pelanggaran, ya sudah poin aja ya. Tapi ketika pelanggaranmu makin banyak, poinnya makin banyak, ya masa sanksinya cuma poin aja. Is it fair dengan yang pelanggarannya cuma sedikit dengan poin sedikit, mereka hanya di poin aja? Enggak kan? Jadi ketika yang poinnya semakin banyak, otomatis dia akan mendapatkan tambahan sanksi. Sama ketika orang melakukan kejahatan, misalnya gini, orang merampok saja, dengan melakukan perampokan dan dengan pembunuhan, ini nanti kan tingkat kejahatan, hukumannya otomatis akan berbeda. Sama kan? Misalnya kalau kamu, misalnya ini rambutnya tidak rapi, gitu. Misalnya si Syarif rambutnya tidak rapi. Terus Imam terlambat rambutnya tidak rapi. Nah, kalau sama-sama hanya selalu di poin aja, apakah akan menjadi adil? Ya. Jadi maksud saya, tingkat sanksi itu harus sesuai dengan pelanggaran atau tadi ya tingkat dosa yang dilakukan gitu. Seperti itu. Jadi kalau hanya di poin-poin aja ya nggak apa-apa lah, saya melakukan pelanggaran toh cuma kena poin. Gitu. Akhirnya kan berpikir seperti itu toh. Nah, di akhirnya ya itu tadi, ketika poinnya sudah sekian, kamu harus melakukan ini. Ketika sudah sekian, melakukan. Maksudnya ya agar kalian itu segera gitu, tidak melakukan pelanggaran lagi. Gitu. Bisa dipahami? Oke, ada lagi? Oke, selanjutnya ini. Ya, tadi kita lanjutkan untuk penegakan hukum ya. Jadi di sini kita akan melihat betapa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum karena ini terkait dengan hak kita sebagai warga negara. Jadi kalian sendiri juga penting untuk mematuhi peraturan itu ya untuk melindungi hak kalian sendiri. Itu tadi ya. Nah, jadi pelaksanaannya itu dilakukan oleh masyarakat dan penegak hukum. Dan penegak hukum hanya memastikan aja kalau semua sudah berjalan sesuai dengan aturan. Sebenarnya seperti itu. Kalau sudah berjalan dengan aturan, oke, sudah, itu ya. Nah, tapi dalam prosesnya sendiri, dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal atau beberapa faktor yang bisa mempengaruhi proses keberhasilan dari perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ini ada beberapa faktor. Yang pertama terkait dengan hukum itu sendiri atau aturan. Jadi hukum atau aturan itu harus dibuat secara jelas, tegas, dan sanksinya juga jelas dan tegas. Itu yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Jadi hukumnya harus jelas. Gitu. Yang kedua adalah dari penegak hukumnya sendiri. Ya. Apakah penegak hukumnya itu istilahnya tegas gitu ya? Kadang ada mungkin kalau kalian melihat polisi di jalan raya, mungkin ada beberapa oknum yang ketika ada pelanggaran dibiarkan aja. Nah, seperti itu berarti kan dari aparat penegak hukumnya kurang, maksudnya kurang tegas.
kalau kita belajar tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kemarin, kan salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Iya kan? Kalau aparat penegak hukumnya nggak tegas, ya akan terjadi pelanggaran. Ketika melihat itu menerobos lampu merah dibiarkan, nah orang-orang yang lain akan melakukan hal yang sama. Mereka akan menerobos lampu merah. Seperti itu. Yang ketiga dari masyarakat sendiri. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan atau melakukan hukum atau aturan. Ya, kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan hukum, ya proses perlindungan dan penegakan hukum nggak akan bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, sarana dan fasilitas. Jadi seperti ini misalnya, ada aturan dilarang membuang sampah, tapi di situ tidak ada tempat sampah. Ya, misalnya dilarang membuat sampah sembarangan, tapi di situ tidak ada tempat sampah. Berarti ini kan sarana dan fasilitasnya tidak mendukung. Tuh, seperti misalnya, setiap anak usia sekolah harus sekolah, mendapatkan hak pendidikan, tapi fasilitas sekolahnya nggak ada. Nah, ini berarti kan sarana dan fasilitasnya tidak mendukung. Jadi ketika dibuat aturan, harusnya fasilitasnya atau sarana juga harus mendukung. Yang terakhir ini terkait dengan kebudayaan, nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Jadi mayoritas hukum atau aturan itu dibuat berdasarkan norma-norma atau adat kebiasaan masyarakat tersebut. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh, aturan atau hukum apa yang dibuat berdasarkan nilai-nilai atau adat kebiasaan. Ada yang bisa memberikan contoh? Mungkin dalam tata tertib sekolah lah, ada juga di dalam tata tertib sekolah kita. Ada yang tahu? Kira-kira aturan atau tata tertib apa yang dilandaskan atau berdasarkan nilai-nilai norma atau adat atau kebiasaan. Ada yang bisa menemukan? Antri? Ya. Ada nggak? Dalam tata tertib sekolah itu ada beberapa atau ada banyak sih sebenarnya. Kan yang mungkin kalian nggak sadari sebenarnya itu berasal dari norma ya atau adat kebiasaan. Seperti makan dan minum tidak boleh berdiri. Itu kan dalam kesopanan masyarakat kita, dalam adab kebudayaan masyarakat timur kan seperti itu. Ya kan, kalau orang istilahnya orang tua orang dulu kan bilangnya mitosnya nggak boleh, nggak apa ya istilahnya, ya itulah nggak boleh itu kan. Gitu. Terus cara kalian berpakaian, kenapa roknya atau celananya harus panjang gitu kan. Nah, ini kan terkait dengan nilai-nilai adab orang Asia atau orang timur. Ya, yang harus tetap menjaga penampilan atau nggak boleh berpenampilan atau berpakaian terlalu terbuka. Jadi karena di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pandangan masyarakat kita, orang yang berpakaian terlalu terbuka itu dianggap tidak sopan, tidak beradab. Nah, seperti itu. Ini merupakan salah satu faktor penting karena apa? Jika aturan itu sudah berlandaskan dengan budaya atau norma-norma adat kebiasaan, ini akan lebih mudah dilakukan karena orang akan lebih paham. Maksudnya karena itu sudah adatnya, udah budayanya ya, jadi mereka akan lebih mudah untuk memahami kenapa harus melakukan hal tersebut gitu. Kalau hukum atau aturannya ini bertentangan dengan kebudayaannya, otomatis orang akan sulit untuk menerima, untuk melaksanakan. Di sini ada yang mau ditanyakan?
Kayak gimana, ada yang mau ditanyakan untuk konsep perlindungan dan penegakan hukum serta apa tadi unsur-unsurnya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya saya yang bertanya. Kalau tadi kan untuk penegakan hukum, contohnya adalah aparat penegak hukum. Tadi udah dikasih contoh, kalau di sekolah aparat penegak hukumnya tertib. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau di negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aparat penegak hukumnya apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Polisi, pengadilan, Kepolisian, Miss. Pengadilan. Kepolisian, pengadilan. Ada lagi yang mau menambahkan? advokat. Advokat mah lembaga ya. Advokat, KPK. Oke, KPK. Ada lagi? Mahkamah Agung, Komisi, Mahkamah Agung, Ada kepolisian, pengadilan, KPK. Ada lagi? Mahkamah Agung, apa ya? Mana ada yang mau menambahkan? Masih 3 loh. Sebenarnya ada banyak kan? Kejaksaan. Kejaksaan, kepolisian, KPK, kejaksaan, ada lagi? Miss. Ya. BNN, BNN. BNN itu apa gitu? Badan Narkotika Nasional. Oke. Kenapa pada BNN masuk aparat penegakan hukum? Narkoba, Miss. Punya pengalaman? Oke, selain itu ada lagi yang mau menambahkan? Kan biasanya yang diingat itu yang punya kesan tertentu ya, misalkan kan punya pengalaman gitu. Ada di situ. Kalau yang punya pengalaman dengan aparat penegak hukum, mungkin kita kan bisa sharing ya pengalamannya seperti apa. Oh ya, apa ya? Mahkamah Agung, Kalau saya kan pengalamannya dengan kepolisian ya, kena tilang. Ada yang punya pengalaman sama. sama polisi. Oke, selain itu ada lagi. Ada banyak kan sebenarnya aparat penegak hukum selain tadi yang disebutkan. Ada yang mau menambahkan? Ya udah belum sih? KPAI, Bisa. KPAI itu apa? Kalau boleh Komisi tahu. Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak, terus I-nya? Indonesia. 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 Iya nggak sih? Ada yang tahu KPAI, Komisi Perlindungan Anak, I-nya apa? Benarkah Indonesia? Indonesia. Benar. Anak Indonesia kak. Komisi Perlindungan Indonesia. Kalau KPI, Komisi Penyiaran. Kenapa KPAI masuk aparat penegakan hukum? Karena melindungi hak-hak anak, Miss. Anak Indonesia. Ya, tadi sudah menyampaikan ya beberapa aparat penegakan hukum. Nah,
ini untuk materi selanjutnya terkait dengan peran lembaga penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia. Tadi sudah disampaikan juga, aparat penegak hukum ini merupakan salah satu faktor yang menjamin atau mendorong keberhasilan dari proses perlindungan dan penegakan hukum. Jadi peran lembaga penegakan hukum ini sangat penting dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Karena tugas-tugas mereka adalah melakukan tindakan penegakan hukum untuk menegakkan aturan besar. Nah, saya akan menjelaskan untuk tugas kalian hari ini ya. Jadi ada di sini kita hanya akan mempelajari 5. Kita akan mempelajari 5 aparat penegakan hukum. Ini tugas individu, jadi nanti yang kalian lakukan adalah kalian mencari atau menjelaskan tentang tugas dan peran masing-masing lembaga penegakan hukum. Nah, ini tugas individu. Jadi yang kalian kerjakan itu sesuai dengan nomor atau posisi absen kalian. Anjir, aku hakim. Misalnya, Mantap. misalnya, di Tasya, kamu nomor absennya berapa? 7, Miss. 7, berarti kamu menjelaskan tugas lembaga hukum yang mana? Kejaksaan. Ya, kejaksaan. Gitu. Jika nanti ada, saya nomor absen 20, berarti kalau 20 jadi yang dijelaskan yang ini. Gitu. Ya, jadi maksudnya di sini bukan pengelompokan, nomor absen ini di sini bukan pengelompokan, tapi menunjukkan kalau tugas kalian, misalnya saya di nomor absen 10, oh berarti saya yang kejaksaan. Gitu. Kira-kira bisa dipahami maksudnya. Oke. Untuk ini ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya atau materinya? Nah, ini naik kan otomatis nih. Naik semua. Ditulis atau di mana? 13. Untuk terserah ya, nanti kalian mau kalian tulis, mau kalian terserah. Males anjing. Nah, nggak seru anjing. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, untuk format atau bentuk pengerjaannya nanti terserah kalian. Maksud saya nggak membatasi harus ditulis tangan, harus gimana gitu, enggak ya. Gini, nanti saya minta masing-masing kelas, dari kelas 12.1 sama 12.2, masing-masing kelas ketua kelasnya atau perwakilan, salah satu perwakilan menghubungi saya, karena sampai pagi ini akun GC saya masih belum bisa, masih ada trouble. Jadi untuk materi sama tugasnya nanti saya nitipkan ke tadi perwakilan dari masing-masing kelas seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Oke,
Kalau tidak ada untuk pembelajaran hari ini, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya, silakan istirahat. Terima kasih.